Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Zhang Yi terkejut melihat bahwa bahkan dengan tembakan peluru khusus miliknya, serangannya tetap gagal menembus kekuatan pelindung milik para bajak laut. Rasa penasaran mulai menguasai pikirannya, bertanya-tanya jenis kekuatan macam apa yang dimiliki musuhnya kali ini. Sementara itu, sekelompok bajak laut melaju dengan cepat menggunakan kendaraan salju, bergerak ke arah Zhang Yi dan kelompoknya. Salah satu dari mereka tampak begitu bersemangat, seolah menikmati setiap detik dari pengejaran ini. Ada ketamakan dalam sorot matanya, membayangkan betapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan menukarkan nyawa Zhang Yi dan timnya kepada pihak yang berkepentingan di distrik Jiangnan. Di sisi lain, Wudi hanya menyeringai melihat para bajak laut yang semakin mendekat. Dalam benaknya, ia tak habis pikir bagaimana bisa sekelompok orang ini begitu percaya diri menyerang dirinya. Bagi Wudi, mereka tak lebih dari sekelompok orang yang sedang mempercepat langkah menuju kematian. Namun, ada sesuatu yang mengusik perasaan Zhang Yi. Insting bertarungnya, yang telah terasa tajam selama ini, memberi peringatan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia mencoba mundur untuk mencari posisi lebih baik, tubuhnya tiba-tiba terhalang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kesadarannya segera menangkap situasi ini. Mereka telah terperangkap. Tanpa ragu, Zhang Yi segera meminta timnya untuk mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Ia khawatir mereka semua telah jatuh ke dalam jebakan yang telah dirancang dengan cermat. Namun, upaya itu sia-sia. Para anggota timnya mencoba mencari celah, tetapi penghalang itu begitu sempurna, tanpa satupun titik lemah. Wudi mulai menunjukkan kegelisahan, menyadari bahwa mereka kini benar-benar terkepung dari segala arah. Sementara itu, Lian mengamati sekeliling dan menyadari bahwa penghalang ini bukan hanya menutup jalan keluar di sisi horizontal, tetapi juga menutup atas dan bawah mereka, menciptakan kurungan sempurna yang tak memberikan ruang gerak sedikitpun. Dari kejauhan, jelas terlihat bahwa Zhang Yi dan timnya kini berada dalam sebuah penghalang berbentuk kubus yang memancarkan energi tak terlihat. Sementara itu, pasukan bajak laut berdiri di sekelilingnya, membentuk lingkaran rapat, seperti kawanan pemangsa yang siap menerkam mangsanya. Di tengah formasi itu, para bajak laut membentuk barisan rapi, menundukkan kepala mereka dengan penuh hormat saat seorang pria bertubuh besar berjalan di antara mereka. Dia adalah Canute, pemimpin mereka, yang perlahan mendekati kurungan tempat Zhang Yi dan timnya terjebak. Sorot matanya penuh percaya diri, mencerminkan bahwa semua ini berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Zhang Yi segera meminta timnya untuk menyerang penghalang tersebut. Ia meyakinkan mereka bahwa kecuali musuh memiliki seorang mutan level Epsilon, seharusnya tidak ada penghalang yang tidak dapat mereka tembus. Tanpa ragu, seluruh timnya pun melancarkan serangan serentak, mencoba menghancurkan penghalang yang mengurung mereka. Namun, kenyataan tak sesuai harapan. Serangan mereka tak meninggalkan bekas sedikit pun pada penghalang tersebut. Itu tetap berdiri kokoh, tanpa ada tanda-tanda retakan ataupun melemah. Canute, yang menyaksikan usaha sia-sia mereka, hanya menarik napas panjang, seolah merasa kasihan. Baginya, ini adalah tontonan yang menghibur. Dengan tenang, ia memastikan bahwa tak ada satupun yang bisa melarikan diri dari jebakan yang telah mereka siapkan. Di belakang Canute, seorang mutan bernama Chen Xiu tampak berdiri tegak, menjaga penghalang yang telah ia ciptakan. Kekuatan uniknya memungkinkan dirinya membentuk penghalang dengan menggambar lingkaran di tanah, menciptakan kurungan absolut yang tak bisa ditembus. Tanpa aba-aba, para bajak laut yang mengepung mereka melepaskan tembakan dari senapan otomatis mereka secara bersamaan, membombardir posisi Zhang Yi dan timnya dengan hujan peluru. Zhang Yi dengan sigap membuka portal dimensinya, menciptakan pertahanan yang melindungi dirinya serta Lian, Xin Xin, dan Hua Hua yang berada di belakangnya. Di sisi lain, Ba Ili berputar cepat, mengayunkan tombaknya dengan lincah, menciptakan pusaran pertahanan yang mampu menghalau setiap peluru yang mendekatinya. Namun, ada kecemasan yang mulai muncul dalam benaknya. Mereka tak mampu menyerang dari dalam penghalang ini, sementara musuh bisa menyerang mereka sesuka hati. Ba Ili pun mulai mempertanyakan apakah penghalang ini bekerja satu arah saja. Tiba-tiba, seorang mutan dari pasukan bajak laut melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa, membawa bongkahan batu sebesar rumah. Begitu mencapai ketinggian yang cukup, ia melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Zhang Yi dan timnya. Ba Ili yang melihat ancaman tersebut semakin dekat mulai merasa panik. Namun, Zhang Yi tetap tenang. Tanpa ragu, ia meminta Ba Ili untuk menyingkir, meyakinkannya bahwa ia akan menangani serangan ini. Dengan cepat, Zhang Yi membuka kembali portal dimensinya. Dalam sekejap, bongkahan batu raksasa itu terserap tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Canute, yang mengamati kejadian itu, mulai memahami sesuatu. Mata tajamnya menilai bahwa Zhang Yi pastilah orang yang menjadi target utama Seiichiro. Sesuai dengan laporan intelijen yang mereka terima, Zhang Yi adalah individu dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun,
Meskipun Zhang Yi tampak tak tertembus, Kanute tetap yakin akan rencananya. Sekuat apapun pertahanan yang dimiliki Zhang Yi, itu tetap memiliki batas. Jika terus-menerus dibombardir dengan serangan tanpa henti, Zhang Yi pasti akan melemah dan jatuh di hadapannya. Para bajak laut kali ini mengangkat bazooka mereka, menembakkan roket dari segala sisi, menciptakan dentuman keras yang mengguncang udara. Ledakan demi ledakan menghujani Zhang Yi dan timnya, seakan hendak mengubur mereka dalam kepulan api dan serpihan es. Namun, dengan tenang, Zhang Yi membuka portal dimensinya, menyerap setiap proyektil yang meluncur ke arahnya. Di balik wajahnya yang tetap dingin, pikirannya bekerja cepat, menganalisis mekanisme penghalang yang menjebak mereka. Jika kurungan ini memiliki aturan yang melarang apapun yang sudah terjebak untuk keluar, mungkinkah benda yang belum teridentifikasi oleh penghalang bisa menembusnya? Mata Zhang Yi menyipit. Untuk membuktikan teorinya, ia melepaskan kembali roket-roket yang sebelumnya ia serap, mengarahkannya tepat ke barisan bajak laut di luar penghalang. Seketika, ledakan besar mengguncang area, menimbulkan kepanikan di antara musuh-musuhnya. Melihat teorinya terbukti, Zhang Yi menghela napas ringan, kini mengetahui celah dalam penghalang yang mengurung mereka. Namun, di sisinya, Baili masih tampak cemas. Meskipun mereka telah menemukan titik lemah penghalang, jalan keluar tetap belum tampak di depan mata. Di kejauhan, Kanute mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya menghentikan serangan. Sementara itu, Zhang Yi kembali membuka portalnya, menajamkan penglihatannya ke barisan musuh. Ia yakin, mutan pemilik kekuatan penghalang pasti berada di antara mereka. Jika ia bisa menyingkirkan mutan itu, penghalang ini pasti akan runtuh. Tanpa membuang waktu, Zhang Yi memberi perintah singkat kepada timnya. Dalam hitungan ketiga, semua harus menunduk. Hitungan pertama, portal terbuka lebih lebar. Dan pada hitungan ketiga, senapan mesin otomatis meluncur keluar dari portal, mengarahkan moncongnya ke barisan musuh. Zhang Yi dan yang lainnya serentak merunduk. Deretan senapan mesin yang mengambang di udara melepaskan hujan peluru ke segala arah, mengeliminasi banyak bajak laut dan memporak-porandakan formasi mereka. Darah dan jeritan bercampur dalam kepanikan. Namun, di tengah kekacauan, Kanute bereaksi cepat. Tubuhnya bergetar, berubah wujud menjadi sosok hiu humanoid raksasa. Dengan kekuatan luar biasanya, ia menahan rentetan peluru yang menghujaninya. Setelah tembakan salvo selesai, Kanute tampak tak bisa menyembunyikan kemarahannya, menyaksikan anak buahnya berguguran di sekelilingnya. Sementara itu, Zhang Yi memperhatikan Kanute yang tampak semakin murka. Meski ia tak punya banyak waktu untuk mengisi ulang amunisi senapan mesinnya, serangan sebelumnya telah membuktikan bahwa objek dalam portalnya tidak dianggap sebagai bagian dari penghalang. Itu berarti, ia bisa memanfaatkan celah ini untuk mencari jalan keluar. Dengan amarah yang membara, Kanute mencaci maki Zhang Yi, berteriak bahwa ia akan membunuhnya. Zhang Yi menatap tajam ke arah makhluk hiu humanoid itu, berpikir bahwa mutan pemilik kekuatan penghalang pasti berada di bawah perlindungan Kanute. Tiba-tiba, suara notifikasi terdengar di perangkat Zhang Yi. Sebuah pesan teks dari Gao Changkong masuk, memberitahukan bahwa situasi telah berubah. Gao memperingatkan agar Zhang Yi tidak terburu-buru menekan para bajak laut, karena ada kemungkinan jebakan besar yang telah disiapkan. Membaca pesan itu, Zhang Yi terdiam sejenak, mencoba memahami maksud dari peringatan Gao. Sementara itu, di kota Linhai, Gao Changkong dan timnya telah berhasil menumpas musuh mereka. Namun, yang mengejutkan, pasukan yang muncul di sana ternyata bukan bagian dari kelompok Gerhana Bulan. Gao menduga bahwa mereka telah ditipu. Gao mengirimkan pesan lain, meminta Zhang Yi untuk berpikir ulang. Jika kelompok Gerhana Bulan tidak berada di Linhai, lalu di mana mereka? Dan siapa target utama mereka sebenarnya? Tatapan Zhang Yi mengeras. Jika dipikirkan lebih dalam, hanya ada satu orang yang tidak bisa diprediksi oleh Mayumi. Dirinya sendiri. Tiba-tiba, teriakan menggema di udara. Kanute berteriak lantang, meminta kelompok Gerhana Bulan untuk keluar dan membantunya. Tak lama setelah itu, Zhang Yi dan timnya menyadari kehadiran siluet-siluet di kejauhan. Di puncak bukit salju, sosok-sosok berdiri tegak, tubuh mereka terselimuti aura mengancam. Kelompok Gerhana Bulan telah datang. Seiichiro berdiri di barisan terdepan. Kedua lengannya bersedekap di dada. Di sisinya, Mayumi dan Phoenix menatap dingin ke arah Zhang Yi dan kelompoknya yang kini telah masuk ke dalam perangkap yang telah mereka siapkan. Di pusat komando distrik Jiangnan, kehadiran kelompok Gerhana Bulan di medan pertempuran membuat Komandan Zhu Zheng gelisah. Seketika, ia berdiri dari duduknya, ekspresi wajahnya menegang, pikirannya dipenuhi kebingungan. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di benaknya, mencoba memahami bagaimana kelompok Gerhana Bulan bisa mengetahui keberadaan Zhang Yi dan tim investigasi Tengu di kota Tianhai. Lan Xincheng, yang turut merasakan kegelisahan itu, segera mengalihkan pandangannya pada salah satu petinggi Biro Intelijen. Tatapannya tajam,
menuntut jawaban atas kebocoran informasi yang seharusnya tetap rahasia. Namun, Lin Chaide, salah satu petinggi Biro Intelijen Distrik Jiangnan, hanya terdiam, sorot matanya kosong. Setetes darah merembes dari sudut bibirnya. Tak berselang lama, tubuh Lin Chaide roboh ke atas meja, tak lagi bernyawa. Situasi itu membuat Lan Xincheng bergerak cepat, segera melaporkan keadaan pada Komandan Zhu Zheng. Kematian Lin Chaide mengungkap satu kebenaran yang tak terbantahkan. Bunuh diri adalah pilihannya untuk menghindari hukuman yang menanti. Kabar itu mengejutkan Zhu Zheng. Rasa marah dan frustrasi bercampur dalam dirinya. Dengan gerakan kasar, tangannya menghantam sandaran kursi, sementara pikirannya berusaha mencari solusi. Tanpa membuang waktu, ia segera mempertanyakan apakah tim investigasi Samsara bisa dikirim untuk mendukung tim Zhang Yi. Namun, Lan Xincheng memberikan kabar yang kurang menggembirakan. Tim investigasi Samsara saat ini masih berada di kota Linhai, dan perjalanan ke Tianhai akan memakan waktu setidaknya 1,5 jam. Sementara itu, Tu Yunli juga masih terlibat dalam pertempuran, membuat kedua tim tersebut sulit untuk segera memberikan bantuan. Zhu Zheng tak punya pilihan lain selain menghubungi Zhang Yi secara langsung. Ia memerintahkannya untuk mengulur waktu sebanyak mungkin, memastikan tim investigasi Samsara memiliki cukup waktu untuk tiba di Tianhai. Mendengar perintah itu, Zhang Yi hanya terdiam sejenak. Dalam benaknya, ia menyadari sesuatu. Beberapa orang benar-benar menargetkan dirinya. Namun, membunuh seseorang seperti Zhang Yi bukanlah perkara mudah. Tanpa ragu, ia membuang alat komunikasinya dan segera memberitahu anggota timnya tentang keberadaan penyusup dari kelompok Gerhana Bulan yang telah menyusup ke pusat komando. Mulai saat ini, mereka tidak akan lagi mengikuti arahan dari pusat. Segala keputusan ada di tangannya. Di sisi lain, Seiichiro berdiri tenang, batang rokok terselip di bibirnya. Asap putih mengepul di udara saat ia mengisap dalam-dalam sebelum akhirnya memberikan perintah pada Phoenix untuk memulai rencana mereka. Tanpa membuang waktu, Phoenix meraih jimat-jimatnya. Dalam hitungan detik, mantra-mantra meluncur dari bibirnya, membuat jimat-jimat itu melayang di atas kepalanya, berpendar dengan cahaya terang yang dipenuhi energi misterius. Dari dalam jimat-jimat itu, sekelompok serigala bermata merah muncul. Tubuh mereka bergetar dipenuhi kekuatan yang siap dilepaskan. Serangan pun dimulai. Serigala-serigala itu melesat menuju Zhang Yi dengan kecepatan luar biasa, namun sebelum cakarnya sempat menyentuh target, tubuh mereka lenyap begitu saja, terserap ke dalam portal dimensi Zhang Yi. Phoenix tidak terkejut. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia tahu bahwa portal Zhang Yi memang dapat menyerap apa saja, tetapi ia juga yakin bahwa setiap kekuatan pasti memiliki batas. Tanpa ragu, ia mulai menyalurkan lebih banyak energi, berniat memenuhi ruang dimensi Zhang Yi dengan kekuatan yang semakin besar. Dengan gerakan cepat, jari-jarinya membentuk simbol ritual, dan dalam sekejap, serigala-serigala yang telah terperangkap di dalam dimensi Zhang Yi mulai bersinar. Kilatan cahaya memenuhi ruang dimensi sebelum akhirnya meledak dahsyat. Ledakan itu seharusnya setara dengan 2 ton bom, cukup untuk menghancurkan siapapun yang terkena dampaknya. Namun, Zhang Yi tetap berdiri tegap. Dengan satu gerakan tenang, ia menarik kembali portalnya, seakan-akan ledakan itu tak memberikan dampak sedikit pun padanya. Melihat hal itu, Phoenix merasakan kegelisahan mulai menjalar di tubuhnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin Zhang Yi tetap tak terpengaruh? Informasi yang mereka kumpulkan sebelumnya seharusnya akurat, tetapi kenyataan di hadapan mereka berkata sebaliknya. Sementara itu, Zhang Yi hanya menunjukkan ekspresi kesal. Dalam hatinya, ia merasa beruntung telah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Mereka bertarung di tempat yang ia kuasai sepenuhnya. Dengan penuh percaya diri, tatapannya menyapu musuh-musuh di hadapannya. Jemarinya menggenggam erat ponselnya. Kini, ia ingin melihat siapa yang sebenarnya menjadi pemburu dan siapa yang akan menjadi mangsa dalam pertarungan ini. Zhang Yi segera menghubungi anak buahnya, memberikan perintah untuk memulai rencana yang telah mereka persiapkan. Seketika, ledakan besar mengguncang area pasukan bajak laut, menciptakan getaran dahsyat yang menggema di seluruh medan pertempuran. Zhang Yi mengatakan dengan lantang bahwa ini adalah kota Tianhai, dan semua musuhnya akan mati di sini. Dari segala penjuru, serangan mendadak menghujani kelompok bajak laut, membuat mereka terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, pasukan bajak laut mulai berjatuhan, eliminasi demi eliminasi terus terjadi, meninggalkan hanya sebagian kecil dari mereka yang masih bertahan, sementara sisanya sudah terkapar tak bernyawa di tanah bersalju. Di tengah kekacauan itu, Seiichiro merasakan sesuatu yang janggal. Ada sesuatu yang tidak beres di medan pertempuran ini. Sementara itu, salah satu anak buah Kanute bergegas memberikan laporan, melaporkan bahwa musuh datang dari arah timur laut dan barat laut dalam jumlah yang tak terduga. Kanute terperanjat. Seharusnya tidak ada pasukan lain di kota Tianhai. Lalu dari mana datangnya serangan ini?
Dari atas tebing salju yang mengawasi medan pertempuran, Xiao Honglian berdiri bersama wakilnya dan Chun. Merekalah dalang di balik serangan mendadak yang kini menghantam pasukan bajak laut. Misi mereka dari Zhang Yi sudah jelas. Tetap berada di jarak jauh dan melancarkan serangan kejutan yang akan menciptakan kekacauan serta mengganggu garis pertahanan musuh. Wakil Xiao Honglian dengan tenang memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai rencana, sementara Chun tertawa kecil, menyadari bahwa musuh mereka tak akan pernah mengira bahwa strategi sergapan ini telah dirancang sejak 1,5 jam yang lalu. Di sisi lain, Paman Yu yang memegang senapan jarak jauh yang diberikan Zhang Yi sebelumnya, tampak sedikit kesal. Jumlah peluru yang ia miliki tidak cukup banyak, sehingga setiap tembakan harus diperhitungkan dengan hati-hati. Jika saja ia memiliki lebih banyak peluru, mungkin seluruh pasukan musuh sudah tersungkur tanpa perlawanan. Chun pun heran, bertanya-tanya mengapa Zhang Yi tidak mengizinkan mereka untuk bertarung dalam jarak dekat. Namun, Paman Yu tetap tenang, kembali menembakkan peluru dengan presisi tinggi, sambil mengingatkan Chun untuk tetap mengikuti perintah Zhang Yi. Ia yakin bahwa Zhang Yi memiliki alasan tersendiri untuk strategi ini. Sementara itu, dari kejauhan, Seiichiro mengamati pasukan Xiao Honglian. Meski serangan mendadak ini mengejutkan, ia tetap tenang dan memastikan kelompoknya tidak panik. Menurutnya, selama bala bantuan dari Jiang belum tiba, mereka masih bisa menangani pasukan yang baru saja datang. Kanute pun tampak percaya diri. Baginya, pasukan di kota Tianhai hanyalah pasukan lemah yang tidak akan memberikan banyak masalah. Dengan keyakinan itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghadapi pasukan kota Tianhai, sementara ia sendiri bersama yang lainnya akan menghabisi Zhang Yi dan kelompoknya yang masih terjebak dalam penghalang. Namun, yang terjadi berikutnya jauh dari dugaan mereka. Zhang Yi tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, dan di antara telapak tangannya, lingkaran energi hitam mulai terbentuk, memancarkan aura yang begitu kuat dan mencekam. Semakin lama, bola energi itu semakin padat, menggetarkan udara di sekitarnya, menandakan kekuatan yang luar biasa. Baili, Wudi, dan yang lainnya hanya bisa menatap tak percaya. Mereka bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh Zhang Yi? Energinya terasa begitu menakutkan, jauh melampaui ekspektasi mereka. Di sisi lain, Lian dan Xin Xin tetap waspada. Mereka sadar, meskipun keadaan mulai berbalik, ancaman dari kota Blizzard masih ada. Mereka tidak boleh lengah. Siapa tahu masih ada penyusup yang bersembunyi di antara mereka. Zhang Yi lalu memberi perintah kepada semua orang untuk segera menjauh darinya. Energi hitam yang ia bentuk semakin membesar, memancarkan tekanan yang semakin mengerikan. Tanpa ragu, anggota timnya segera berlari menjauh, meskipun Baili tetap bertahan di sisinya. Dengan satu gerakan cepat, Zhang Yi mengangkat tangannya ke udara, membuat bola energi itu melayang di atas kepalanya. Tak hanya itu, ia juga mengaktifkan kemampuannya yang lain, meningkatkan kecepatan serangannya hingga 20 kali lipat. Dalam sekejap, bola energi itu melesat dengan kecepatan luar biasa, mengarah langsung ke Kanute dan pasukan bajak lautnya. Serangan itu menciptakan getaran energi yang begitu kuat, menerjang pasukan musuh yang hanya bisa melihatnya datang dengan kepanikan di wajah mereka. Kanute yang berada di garis depan mencoba menyangkal kemungkinan terburuk. Ia menolak percaya bahwa serangan ini tidak bisa ia tahan. Namun, di belakangnya, para bajak laut mulai goyah. Ketakutan melanda mereka, membuat mereka tersadar bahwa ini bukan pertempuran biasa. Mata Zhang Yi bersinar penuh energi, mengisyaratkan bahwa ini adalah akhir bagi musuh-musuhnya. Bola energi itu membesar, bagaikan meteor hitam yang melesat turun, siap menjatuhkan hukuman mati bagi Kanute dan pasukannya. Kanute berusaha sekuat tenaga menahan serangan bola energi dari Zhang Yi yang kini membesar dengan kekuatan yang jauh melampaui perkiraannya. Rasa frustrasi menyelimuti dirinya, menyadari bahwa informasi yang diterimanya dari kelompok gerhana bulan ternyata tidak sesuai kenyataan. Zhang Yi tidak hanya lebih kuat dari yang diduga, tetapi kekuatannya benar-benar di luar nalar. Dari kejauhan, Seiichiro dan Phoenix menyaksikan kehancuran yang terjadi di hadapan mereka. Ratusan pasukan bajak laut lenyap dalam sekejap, seakan-akan mereka tidak pernah ada. Phoenix mulai menyadari bahwa informasi yang mereka peroleh dari sosok misterius ternyata keliru. Dengan kekuatan sebesar ini, bagaimana mungkin Zhang Yi hanya dianggap setara dengan wakil kapten tim investigasi? Sementara itu, tim Zhang Yi terpaku dalam keterkejutan. Serangan itu membuktikan sesuatu yang selama ini hanya mereka curigai. Zhang Yi memiliki kekuatan yang setara dengan kapten tim investigasi. Tidak ada lagi keraguan. Kini mereka yakin bahwa pemimpin mereka bukanlah sosok biasa. Ketika tim Zhang Yi berusaha keluar dari penghalang yang selama ini menjebak mereka, salah satu anggota tim terjatuh. Di tengah kekacauan, Wudi menyadari sesuatu. Penghalang yang menahan mereka akhirnya menghilang. Kegembiraan terpancar di wajahnya, mengetahui bahwa mereka akhirnya bebas. Namun Zhang Yi tidak membuang waktu.
Pandangannya langsung tertuju ke kelompok gerhana bulan yang berdiri di kejauhan. Tidak ada keraguan dalam tatapannya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah persiapan mereka, Bailey melangkah maju dan menyampaikan informasi dari Komandan Zhu Zheng. Tim investigasi Samsara akan tiba dalam 1,5 jam, yang berarti mereka harus bertahan lebih lama. Strategi harus segera disusun. Tanpa ragu, Zhang Yi menginstruksikan Bailey untuk menyerahkan Seiichiro kepadanya, sementara yang lain mengurus anggota kelompok gerhana bulan lainnya. Bailey menerima perintah itu tanpa ragu, lalu segera membagi tugas di antara tim. 2 kelompok dibentuk, satu untuk menghadapi pasukan bajak laut, dan satu lagi untuk melawan anggota kelompok gerhana bulan. Langkah Zhang Yi beralih ke arah Xin Xin dan Lian. Tanpa perlu banyak kata, ia meminta mereka untuk sementara mempercayai Komandan Zhu Zheng. Kemudian, ia meminta Lian untuk menghadapi salah satu anggota kelompok gerhana bulan. Sedangkan Hua Hua diminta untuk bersiap melarikan diri secepat mungkin jika keadaan memburuk. Lian tanpa ragu mencabut pedangnya, menatap lurus ke arah kelompok gerhana bulan. Tatapan penuh percaya diri terpancar dari matanya. Di sisi lain, Xin Xin telah naik ke punggung Hua Hua yang kini membesar. Tidak ada ketakutan dalam dirinya. Ia tahu, bersama Hua Hua, mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Di tengah persiapan Zhang Yi dan timnya, Seiichiro mulai bergerak. Ia memberi isyarat kepada Phoenix untuk bersiap. Target mereka jelas. Kapten tim investigasi di medan pertempuran, Zhang Yi. Phoenix memahami maksud Seiichiro. Jika pria itu sampai meminta bantuannya, berarti ancaman yang mereka hadapi benar-benar serius. Sebelum pertarungan dimulai, Takue melangkah maju. Energi bertarungnya berkobar liar. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Rasa haus akan pertarungan membakar semangatnya. Dalam sekejap, tubuhnya bertransformasi menjadi makhluk buas, menyeringai penuh semangat saat ia melesat ke arah Zhang Yi dan kelompoknya. Takue tiba di hadapan mereka. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Tatapannya tertuju pada Zhang Yi. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Bailey melangkah maju, berdiri di antara mereka. Dengan penuh percaya diri, ia mengambil alih pertarungan ini. Melihat lawan barunya, Takue justru semakin bersemangat. Ada sesuatu dari Bailey yang menarik perhatiannya. Aroma kekuatan yang mirip dengannya. Seorang pria yang mengejar kekuatan mutlak. Tanpa ragu, ia menerima tantangan itu. Dengan tombaknya, Takue menyerang tanpa ampun. Serangannya cepat dan bertenaga. Namun Bailey tidak gentar. Tombaknya diayunkan dengan kekuatan yang sama besarnya. Menahan serangan dengan ketahanan luar biasa. Tabrakan energi mereka menciptakan getaran yang mengguncang medan pertempuran, menandai dimulainya duel antara dua pejuang yang mengincar puncak kekuatan mutlak. Ledakan energi yang begitu dahsyat menghancurkan tanah tempat Takue dan Bailey berpijak. Debu dan serpihan batu beterbangan, memenuhi udara dengan aroma pertempuran yang membara. Sementara keduanya saling beradu kekuatan, Takue, dengan mata penuh semangat, menantang Bailey untuk menunjukkan lebih dari sekadar ini. Baginya, lawan sekuat Bailey harus mampu memenuhi ekspektasi tingginya. Dengan satu dorongan yang luar biasa, Bailey berhasil memaksa Takue melompat mundur. Tubuhnya tetap tegak, dengan napas yang masih stabil. Julukannya, tangan besi, bukan hanya sekadar nama. Dalam hal kekuatan tangan, bahkan kapten tim investigasi pun tidak bisa menandinginya. Takue yang mendengar itu tertawa gembira. Sorot matanya semakin berbinar, seakan menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Lawan yang mampu membuat darahnya mendidih. Tanpa ragu, ia berlari menjauh, mengisyaratkan pertarungan ini harus dilanjutkan di tempat yang lebih luas. Bailey menoleh sekilas ke arah Zhang Yi, menunggu perintah. Zhang Yi mengangguk singkat, mengizinkannya untuk melanjutkan duel mereka. Tanpa menunda waktu, Bailey langsung mengejar Takue yang telah lebih dulu memilih medan pertempuran mereka. Sementara itu, Nobunaga dengan gerakan cepat melompat mendekati Lian. Tatapannya tajam, penuh keyakinan, menantang lawan yang sudah ia incar. Lian hanya menatapnya dingin, tidak sedikit pun gentar. Lian menoleh ke arah Zhang Yi, mengatakan dia akan melawan Nobunaga. Zhang Yi meminta Lian untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menang. Tanpa banyak bicara, Lian melangkah maju, menggenggam pedangnya dengan mantap. Zhang Yi mengamati dengan tenang, mengetahui bahwa pertarungan ini sudah tidak bisa dihindari. Lian, tanpa ragu sedikit pun, berjalan menuju Nobunaga. Kedua pendekar pedang itu berdiri saling berhadapan, merasakan aura satu sama lain. Nobunaga lalu menunjuk ke sebuah lokasi yang menurutnya ideal untuk pertarungan mereka. Lian mengangguk setuju, dan dengan cepat keduanya berlari ke tempat itu, siap bertempur. Di sisi lain, Zhang Yi mengangkat tangannya tinggi, memberi isyarat bagi anggota tim lainnya untuk segera menyebar. Perintahnya jelas, pertarungan ini harus segera dimulai. Dalam hitungan detik,
Para anggota tim Tengu bergerak cepat, mencari lawan mereka masing-masing. Dari kejauhan, Yoshimitsu mengamati situasi dengan cermat. Dengan santai, ia mengangkat senjata bazooka yang tergantung di punggungnya. Tanpa menunda, ia langsung menembakkan proyektil ke arah Zhang Yi, melepaskan ledakan yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Namun, Zhang Yi tetap tenang. Dengan satu gerakan halus, ia membuka portal dimensi, menyerap serangan itu seakan tak terjadi apa-apa. Di kejauhan, Phoenix yang menyaksikan kejadian itu segera bereaksi. Dengan cepat, ia mengeluarkan jimat-jimatnya, melancarkan serangan baru tanpa ragu. Seketika, segerombolan serigala melesat ke arah Zhang Yi, tepat saat ia masih membuka portalnya. Namun, Zhang Yi tetap tak tergoyahkan. Dengan suara tenang, ia meminta anggota tim lainnya untuk segera menjauh darinya, seakan mengetahui sesuatu yang tidak mereka sadari. Phoenix, yang menyaksikan ini, menyeringai. Dalam pikirannya, portal dimensi Zhang Yi pasti memiliki batasan. Jika serangan terus-menerus diarahkan padanya, kapasitas portal itu akan mencapai limitnya, membuat Zhang Yi tak bisa lagi bertahan. Namun, Zhang Yi hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu yang Phoenix dan kelompok Gerhana Bulan tidak ketahui. Kemampuan portal dimensinya bukan hanya untuk menyerap serangan, tetapi juga membalikan semuanya kembali kepada musuhnya. Dan itu termasuk serangan dengan ledakan. Ledakan besar pun mengguncang portal dimensi Zhang Yi. Namun sebelum dampaknya bisa menghancurkan sekitarnya, Zhang Yi dengan cepat melepaskan energi tersebut. Kilatan cahaya menghancurkan udara, berubah menjadi serangan balik yang melesat menuju kelompok Gerhana Bulan yang berdiri di atas tebing. Saat menyadari apa yang terjadi, Phoenix yang semula percaya diri mendadak panik. Serangan itu bukan sekadar energi biasa, itu adalah 500 ton energi dari bom yang baru saja ia lepaskan sendiri. Melihat ancaman yang mengarah pada kelompoknya, Seiichiro segera maju ke depan. Tubuhnya kini diselimuti oleh aura burung api yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dengan kedua tangan yang direntangkan, ia bersiap menahan serangan bom yang dipantulkan Zhang Yi ke arah mereka. Ledakan dahsyat pun terjadi. Serangan balik Zhang Yi menghantam Seiichiro dengan kekuatan penuh, menghempaskannya dengan keras. Sementara itu, Phoenix dan anggota lainnya hanya bisa menyaksikan ledakan tersebut sambil menutupi wajah mereka dari hantaman gelombang kejut yang mengiringinya. Namun, dalam sekejap, Seiichiro kembali bangkit. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dalam menilai Zhang Yi. Kekuatan lawan itu bukanlah seperti tangki air yang akan meledak jika diisi terlalu banyak energi, melainkan seperti pegas yang justru semakin kuat ketika ditekan dan hanya akan runtuh jika menerima tekanan yang luar biasa besar. Phoenix menekan dahinya dengan penuh frustrasi. Ketidakpercayanya terhadap pertahanan Zhang Yi yang tampaknya begitu luar biasa membuat pikirannya semakin kusut. Jika Zhang Yi benar-benar memiliki daya tahan sekuat ini, maka pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkannya. Seiichiro menyadari bahwa satu-satunya yang bisa menghadapi Zhang Yi secara langsung adalah dirinya sendiri. Ia segera memerintahkan anggota Gerhana Bulan lainnya untuk menghadapi anak buah Zhang Yi, sementara beberapa orang diminta untuk tetap berada di sisi Mayumi dan menjaganya dengan nyawa mereka. Dengan sigap, dua anggota Gerhana Bulan bergerak dan berdiri di samping Mayumi, menyatakan kesetiaan mereka tanpa keraguan sedikit pun. Tak peduli betapa beratnya situasi, mereka akan memastikan Mayumi tetap aman, meskipun itu berarti harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Seiichiro kembali menatap Zhang Yi. Api yang menyelimuti tubuhnya berkobar semakin hebat. Dengan gerakan penuh percaya diri, ia mengangkat satu tangannya, menunjuk langsung ke arah Zhang Yi. Senyuman tipis tersungging di wajahnya, menandakan tantangan yang jelas. Tak butuh waktu lama, ia langsung mengeluarkan kekuatannya. Sekelompok gagak hitam berlapis api muncul dari balik tubuhnya. Dengan gerakan cepat dan agresif, kawanan burung itu melesat ke arah Zhang Yi, siap menerkamnya tanpa ampun. Namun, Zhang Yi tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia membuka portal dimensi dan berlari masuk ke dalamnya, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Tak lama kemudian, ia muncul kembali dari portal lain, hanya beberapa meter dari posisi sebelumnya. Sayangnya, strategi ini tak banyak membantu. Burung-burung api itu terus mengejarnya. Tak peduli kemana ia berpindah. Zhang Yi mulai menyadari bahwa menghindari mereka bukanlah solusi. Ia pun segera mengeluarkan senjatanya. Kedua tangannya bergerak cepat menarik pelatuk, menembakkan peluru ke arah burung-burung itu. Dalam pikirannya, ia hanya bisa berharap bahwa peluru khusus yang dibuat oleh Karen dapat meredam kekuatan serangan tersebut. Beberapa tembakan berhasil menembus 3 burung gagak terdekat. Makhluk-makhluk berapi itu terjatuh dari udara, perlahan menghilang dalam kobaran api yang semakin meredup. Zhang Yi segera mengisi ulang senjatanya. Matanya masih awas mengawasi kawanan burung yang tersisa. Dalam sekejap, ia membuka 2 portal dimensi dan menyerap burung-burung yang tersisa ke dalamnya. Namun, begitu mereka masuk ke dalam dimensi tersebut,
Ledakan hebat terjadi di dalam sana. Berbeda dari ledakan yang biasa ia hadapi, kali ini ada sesuatu yang tidak beres. Zhang Yi merasakan kegelisahan yang tak biasa. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa sebenarnya burung-burung ini. Ledakan yang mereka hasilkan bukan sekadar letusan energi biasa, melainkan sesuatu yang terasa seperti racun supernatural. Dimensinya seolah-olah mulai terkikis dari dalam, dan bahkan ia tidak bisa mengusir kekuatan ini begitu saja. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan serangan. Dengan dimensi yang luas, dampak dari 3 ledakan itu masih bisa diatasi. Namun, jika ia terus menyerap lebih banyak burung api dan semuanya meledak di dalam dimensi tersebut, masalah yang lebih besar akan muncul. Tiba-tiba, sebuah senyum muncul di wajahnya. Ia teringat sesuatu, kostum kapten yang ia kenakan memiliki kemampuan untuk terbang. Jika ia bisa mengombinasikan kemampuan terbang dengan portal dimensi, maka ia bisa menciptakan strategi pertempuran jarak jauh yang lebih menguntungkan. Tanpa ragu, ia segera melesat ke udara, menggunakan baju tempurnya untuk mengangkat dirinya lebih tinggi. Dari bawah, Seiichiro memperhatikan gerakannya dengan tatapan tajam. Ia bertanya-tanya mengapa Zhang Yi memilih untuk terbang setinggi itu. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu lama. Seiichiro dengan cepat berlari ke arah tim Zhang Yi yang masih berada di darat. Tekadnya sudah bulat. Jika Zhang Yi tidak mau turun, maka ia akan membunuh semua anggota timnya. Pilihan ada di tangan Zhang Yi. Sementara itu, Zhang Yi keluar dari portal dimensinya, kini melayang di udara. Matanya memancarkan semangat bertarung yang menggebu-gebu. Pandangannya tertuju langsung pada Mayumi dan kelompok gerhana bulan yang melindunginya. Kini, ia telah menemukan target utamanya. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat senjata jarak jauhnya, bersiap menembak. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, menghabisi Mayumi. Melihat pergerakan Zhang Yi, Seiichiro merasakan kegelisahan yang luar biasa. Jika Mayumi terbunuh, maka kekuatan tempurnya sendiri akan melemah secara drastis. Tanpa keberadaan Mayumi, bahkan seorang kapten investigasi dengan kekuatan tinggi bisa mengalahkannya dengan mudah. Ketegangan semakin memuncak. Seiichiro menggertakkan giginya, merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Jika ia memilih untuk menyelamatkan Mayumi, maka ia akan kehilangan kesempatan emas untuk membantai seluruh anggota tim Zhang Yi. Namun, jika ia tetap pada rencananya, maka nyawa Mayumi akan terancam. Pikiran itu berputar-putar di benaknya. Ia harus membuat keputusan sekarang, sebelum semuanya terlambat. Phoenix melesat ke arah Seiichiro, menunggangi burung spiritual yang dipanggil melalui jimatnya. Tanpa ragu, ia menyampaikan urgensi situasi, memberi isyarat agar Seiichiro segera naik. Mereka tak memiliki banyak waktu, dan satu-satunya pilihan adalah bekerja sama untuk menghabisi Zhang Yi. Tanpa berpikir panjang, Seiichiro melompat ke punggung burung Phoenix. Seketika itu juga, burung spiritual tersebut mengepakkan sayapnya dan meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus udara menuju posisi Zhang Yi. Bersama mereka, kawanan gagak api yang menyelimuti langit berderap maju, membentuk gelombang serangan yang siap melumat target mereka. Dari kejauhan, Zhang Yi tetap berdiri tenang. Dalam benaknya, jika mereka berpikir bisa menggertaknya, maka mereka harus bersiap menerima balasan yang jauh lebih mengerikan. Tanpa ragu, ia menembakkan peluru yang melesat dalam kecepatan 20 kali lipat dari normal. Peluru itu berlari di udara, membelah ruang dengan presisi mematikan menuju Mayumi yang tengah duduk, mengguratkan mantra pada gulungan kertasnya. Di sekelilingnya, anggota kelompok gerhana bulan berdiri siap siaga, menjadi benteng pertahanan terakhir. Salah seorang dari mereka, pria berkacamata, segera mengerahkan kekuatan bonekanya. Sekelompok boneka berbentuk manusia muncul dalam barisan, menjadi tameng yang diharapkan cukup kuat untuk menahan serangan. Namun, harapan itu pupus dalam sekejap. Peluru yang dilepaskan Zhang Yi menembus dengan mudah, menghancurkan setiap boneka yang menghalangi jalurnya. Pria berkacamata itu terkejut. Tak pernah ia menduga bahwa serangan Zhang Yi memiliki daya rusak sebesar ini. Dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang nyata. Serangan berikutnya bisa saja merenggut nyawa Mayumi. Sementara itu, Zhang Yi dengan tenang membuka portal di belakangnya. Ia telah membagi dimensi miliknya menjadi 10.000 bagian. Strategi yang membuatnya mampu menyerap gagak-gagak api beracun tanpa membahayakan dirinya sendiri. Dengan santai, ia mengisi ulang senjatanya, bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Melihat upaya mereka tak membuahkan hasil, pria berkacamata semakin cemas. Ia sadar bahwa kali ini serangan Zhang Yi bisa membunuh Mayumi. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil Seiichiro, memohon bantuannya. Zhang Yi tak menunda serangannya. Peluru-peluru berkecepatan tinggi kembali dilepaskan, menembus udara dengan kekuatan destruktif. Namun, sebelum peluru itu mencapai sasarannya, Seiichiro melompat ke jalur serangan. Dengan tubuhnya yang berdiri kokoh di atas burung Phoenix,
Ia menghadang peluru tersebut secara langsung. Tembakan Zhang Yi menembus dada Seiichiro, menciptakan luka menganga yang mengerikan. Darah mengalir. Namun Seiichiro tetap berdiri. Zhang Yi melayang di udara, mendekatinya dengan sorot mata tajam. Senjatanya masih terarah, siap untuk menembakkan peluru lainnya. Ia menyadari bahwa jika ia tak bisa mengendalikan Seiichiro, maka ia akan mengendalikan kelemahan pria itu. Tiba-tiba, tubuh Seiichiro merasakan sesuatu yang aneh. Keseimbangannya goyah, pikirannya berkabut. Tanpa peringatan, ia berbalik menyerang dirinya sendiri, sebuah tindakan bunuh diri yang mengejutkan. Namun, Seiichiro bukanlah manusia biasa. Tak butuh waktu lama, tubuhnya kembali bangkit, dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Zhang Yi menyaksikan pemandangan itu dengan seringai tipis. Ia telah memperkirakan kemungkinan ini, namun tetap menyayangkan bahwa rencananya gagal. Awalnya, ia berniat membius Seiichiro dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, kewaspadaan Seiichiro melampaui ekspektasinya. Tak ingin kehilangan momentum, Zhang Yi kembali mengangkat senjatanya. Kali ini, sasarannya jelas, Mayumi. Baginya, Seiichiro terlalu takut kehilangan wanita itu, dan disitulah kelemahannya berada. Seiichiro menggertakkan giginya. Kemarahan membara dalam dirinya, membakar lebih panas dari api yang menyelimutinya. Di sisinya, Phoenix tak tinggal diam. Dengan sigap, ia mengeluarkan jimat lainnya. Dari dalam jimat itu, seekor gorila raksasa muncul, mengaum dengan kekuatan menggetarkan. Phoenix memahami bahwa serangan Zhang Yi memang kuat, namun tidak sekuat itu. Ia memutuskan untuk menahan serangan tersebut, sementara Seiichiro mencari cara untuk menghabisi musuh mereka. Phoenix yang menunggangi monster gorila melompat ke dekat Mayumi. Dengan cepat, Phoenix melemparkan beberapa jimat miliknya ke arah Mayumi. Seketika, jimat-jimat itu berubah menjadi kawanan gorila yang segera berkumpul, saling berpelukan, membentuk pertahanan kokoh seperti benteng pelindung di sekitar Mayumi. Sementara itu, Seiichiro mulai mengerahkan kekuatannya. Di atas kepalanya, cahaya terang muncul, membentuk sebuah portal api yang memancarkan energi yang mengerikan. Dari dalamnya, kawanan gagak berlapis api kembali muncul, bersiap menyerang Zhang Yi yang masih melayang di udara. Zhang Yi tak gentar. Dengan tenang, ia mengaktifkan kemampuan matanya. Energi luar biasa terpancar dari mata kanannya, menembakkan gelombang energi yang dahsyat. Dalam hitungan detik, serangan itu melenyapkan kawanan gagak api yang mendekat, menguapkannya menjadi debu. Tatapan Zhang Yi kemudian tertuju pada Seiichiro. Mata kanannya masih bersinar dengan api energi biru yang menyelimuti, seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menantangnya lebih jauh. Zhang Yi melayang di udara, matanya menatap tajam ke arah kelompok gerhana bulan. Di hadapannya, Seiichiro berdiri di atas burung Phoenix yang mengepakkan sayapnya, menjaga keseimbangan di udara. Di bawah mereka, Phoenix bersama anggota kelompok lainnya tetap waspada, sementara benteng yang terbentuk dari kumpulan monster gorila berdiri kokoh melindungi Mayumi dari ancaman serangan Zhang Yi. Ketegangan menyelimuti medan pertempuran. Senyum tipis tersungging di wajah Zhang Yi, menyadari bahwa dengan kekuatannya, ia mampu menahan dua mutan terkuat dari kelompok gerhana bulan seorang diri. Pandangannya sekilas mengarah ke medan lain, di mana Baili dan Takue bertarung sengit. Selama timnya mampu menahan kelompok gerhana bulan dan bajak laut di posisi mereka, mereka bisa bertahan hingga tim investigasi Samsara tiba. Di sisi lain, Baili menelan pil kompon nomor 5. Efeknya langsung terasa, aura energinya melonjak tajam. Dengan kekuatan yang meningkat pesat, ia melancarkan tendangan keras ke tubuh Takue, menghantamnya hingga terhempas. Takue terkejut, menuduh Baili bertindak curang dengan menggunakan obat misterius. Namun, medan pertempuran bukanlah tempat untuk bicara soal keadilan. Baili kembali menerjang, niatnya hanya satu, menghabisi Takue. Dengan susah payah, Takue mencoba bertahan menggunakan tombaknya, tapi kekuatan Baili yang telah meningkat terlalu mendominasi. Serangan demi serangan menghantamnya tanpa ampun, membuatnya semakin sulit bertahan. Dalam kepanikannya, Takue sadar bahwa ia mulai kehilangan kendali atas situasi. Sementara itu, Baili melaju tanpa ragu, mengolok-olok bagaimana Jepang selalu meniru budaya Cina, bahkan menciptakan sosok seperti Honda Tadakatsu yang disebut sebagai reinkarnasi Lubu, jenderal terbaik era 3 kerajaan. Hari ini, Baili bertekad menunjukkan pada Takue bagaimana kekuatan seorang komandan militer yang sesungguhnya. Serangannya semakin gencar, setiap pukulan dan tendangan mengandung niat membunuh. Namun, dalam benaknya, Baili tahu bahwa ia harus segera mengakhiri pertempuran ini. Efek obat penguat tak akan bertahan lama, dan jika tim investigasi Samsara belum tiba, ia bisa berada dalam bahaya besar. Di udara, Zhang Yi terus mengamati situasi. Baili telah berhasil menahan musuhnya. Kini yang menjadi fokus utama adalah pasukan bajak laut yang masih bertarung melawan pasukan dari kota Tianhai. Di sisi lain medan pertempuran,
Xiao Honglian berdiri tegap di antara Chun dan Xing Tian, sementara pasukan mereka berbaris di belakangnya. Xiao Honglian menyadari bahwa mereka tak bisa membantu langsung dalam pertarungan melawan kelompok Gerhana Bulan, tetapi mereka bisa memberikan dukungan bagi Zhang Yi dan pasukannya dalam menghadapi para bajak laut. Xing Tian setuju, karena itulah rencananya sejak awal. Dalam sekejap, Xing Tian mengerahkan kekuatannya, meningkatkan aura energi seluruh pasukan di sekitarnya. Sementara itu, pasukan bersenjata api terus menembaki para bajak laut, menciptakan tumpukan mayat yang menggunung di medan perang. Tiba-tiba, Paman Yu melangkah maju, meminta semua orang menyingkir. Kedua tangannya menggenggam senjata besar, siap menyerang. Ia memanggil Chun, memberi isyarat untuk memulai rencana mereka. Chun segera mengaktifkan kekuatannya, menyelimuti area pertempuran dengan kabut salju yang pekat. Dalam balutan kabut yang menyesatkan itu, Paman Yu mulai menembakkan kedua senapan mesinnya, sementara peluncur roket di punggungnya melepaskan rentetan serangan eksplosif. Para bajak laut panik. Serangan datang dari segala arah, tanpa bisa dilihat asalnya. Kombinasi serangan antara Chun dan Paman Yu menimbulkan kehancuran besar di pihak musuh. Kini, fokus mereka beralih ke Kanut, yang masih berdiri tegap di medan pertempuran, seolah tak tergoyahkan. Di kejauhan, Zhang Yi memperhatikan Xiao Honglian dan Xing Tian yang menerjang ke arah Kanut. Dalam benaknya, ia sadar bahwa menembak Kanut dan Takwe dari jarak jauh akan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Zhang Yi mengeluarkan dua pistolnya, memutuskan untuk bertarung dalam jarak dekat. Pandangan Zhang Yi kini tertuju pada Takwe, yang masih bertarung sengit dengan Baili. Peluang untuk menyerang terbuka lebar. Namun, di sisi lain, Seiichiro menatapnya dengan senyum licik. Dalam pikirannya, pertarungan ini adalah perlombaan. Siapa yang lebih cepat? Apakah Zhang Yi akan lebih dahulu membunuh rekannya? Atau Seiichiro yang akan menghabisi dua wanita anggota tim Zhang Yi? Zhang Yi mengalihkan pandangannya ke arah Lian, yang tengah bertarung sengit melawan Nobunaga. Dalam benaknya, muncul pertanyaan apakah Seiichiro akan mengambil tindakan terhadap Lian. Namun, alih-alih bergerak, pria itu hanya diam mengamati. Zhang Yi pun berpaling padanya, dengan senyum sinis bertanya apakah Seiichiro benar-benar tidak berniat melindungi anggota kelompoknya. Seiichiro hanya menanggapi dengan senyum tipis, seolah menikmati situasi yang terjadi. Dalam benaknya, ia justru bertanya-tanya apakah Zhang Yi mampu menghadapi Phoenix, salah satu anggota terkuat dari kelompok Gerhana Bulan. Sementara itu, Zhang Yi tetap teguh pada pendiriannya, menyadari bahwa tidak ada yang bisa memastikan hasil pertarungan sampai dia mencobanya sendiri. Di medan pertarungan, Lian masih terus bertarung melawan Nobunaga. Keduanya saling menerjang dengan kecepatan luar biasa. Tebasan pedang mereka menghujam tanpa henti, menciptakan dentingan tajam yang menggema di udara. Teknik pedang mereka saling beradu, masing-masing mencoba menembus pertahanan lawannya. Dalam sekejap, pedang Lian bergerak dengan presisi yang mematikan, menebas tangan kiri Nobunaga hingga terlepas. Namun, alih-alih menunjukkan rasa sakit, ia mengambil kembali pedang dari tangannya yang terlepas, seolah luka itu bukanlah hal yang berarti baginya. Tatapan Nobunaga bersinar penuh semangat. Ia merasa beruntung bisa bertarung melawan seorang ahli pedang sejati dari Cina, berbeda dengan lawan-lawannya sebelumnya yang dianggapnya terlalu lemah. Namun, Lian tetap tak tergoyahkan, ekspresi dinginnya tak berubah sedikit pun. Bagi Lian, pertarungan ini bukanlah keberuntungan bagi Nobunaga, melainkan awal dari kehancurannya. Tanpa ragu, keduanya kembali saling menerjang. Bentrokan pedang mereka semakin kuat. Setiap ayunan pedang memancarkan energi yang mampu mengguncang tanah di sekitar mereka. Di sisi lain, Wudi, Xin, dan anggota tim Tengu berjubah hitam tengah berhadapan dengan Kanute. Pria itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menciptakan bayangan-bayangan samar yang membuatnya sulit dilacak. Wudi menggerutu dalam hati, menyadari bahwa Kanute bergerak terlalu cepat hingga sulit diprediksi. Namun, Xin tetap tenang, meyakini bahwa dengan kesabaran dan pengamatan yang cermat, mereka bisa menemukan celah dalam pola gerakan musuh. Tanpa membuang waktu, Xin segera memerintahkan malaikat spiritualnya untuk mengawasi pergerakan Kanute. Sosok malaikat itu mengangkat busurnya, menarik anak panah dari punggungnya, dan mulai mengunci posisi target dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat mengamati, Xin memberikan perintah, dan tanpa ragu, malaikat spiritual itu menarik busurnya hingga maksimal, lalu melepaskan tembakan. Anak panah melesat bagaikan kilat, tepat menuju kepala Kanute, yang pada saat bersamaan tengah menerkam Lu Yinhao. Panah tersebut berhasil menghantam sasaran, namun Kanute tetap berhasil menangkap Lu Yinhao dan menelannya bulat-bulat ke dalam tubuhnya. Seolah tak merasakan rasa sakit sedikit pun, Kanute mencabut anak panah yang menancap di kepalanya. Senyumnya penuh percaya diri, seakan mengejek serangan yang baru saja dilancarkan padanya. Dalam benaknya, serangan mereka hanyalah lelucon, kecuali mereka memiliki kekuatan setara dengan wakil kapten tim investigasi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam tubuh Kanute, diikuti dengan ekspresi kesakitan yang muncul di wajahnya. Seketika itu juga, ia muntah dengan hebat, memuntahkan kembali Lu Yinhao yang ternyata masih hidup. Senyuman tipis muncul di wajah Lu Yinhao. Dengan santai, ia mengungkapkan bahwa tubuhnya penuh dengan racun, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Kanute berani mencoba memakannya. Menyadari betapa efektifnya racun tersebut, Wudi segera meminta Lu Yinhao untuk mengoleskan racunnya pada setiap anggota tim sebagai perlindungan tambahan. Tanpa ragu, Lu Yinhao pun langsung bertindak, memastikan bahwa semua rekannya terlindungi. Kanute, yang masih merasakan efek dari racun itu, menatap mereka dengan kesal. Dalam benaknya, pertanyaan mulai bermunculan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa hanya karena ia tidak bisa memakan mereka, maka ia tidak bisa mengalahkan mereka? Langit yang cerah seakan menjadi saksi bisu atas pertempuran yang semakin memanas. Kanute berdiri tegak dengan tubuh kekarnya yang berlapis otot, menyeringai penuh percaya diri ke arah para anggota tim Tengu yang telah bersiap di hadapannya. Sorot matanya memancarkan ketamakan dan keganasan, seolah mengisyaratkan bahwa jika ia tidak bisa memakan mereka, maka ia akan menghancurkan mereka hingga tak tersisa. Dari sisi lain medan pertempuran, salah satu anggota tim Gerhana Bulan maju ke depan, mengaktifkan kekuatan gravitasi yang dimilikinya. Energi tak kasat mata mulai berpendar di sekelilingnya, menciptakan tekanan luar biasa yang seketika membuat udara di sekitarnya bergetar. Dengan keyakinan penuh, ia mengarahkan kekuatannya kepada Kanute, berusaha memperkuatnya dalam pertarungan yang akan datang. Tiba-tiba, cahaya emas menyelimuti tubuh Kanute, memancarkan aura yang semakin menakutkan. Tenaganya melonjak drastis, membuat lawan-lawannya semakin waspada. Namun, alih-alih menerima bantuan itu dengan senang hati, Kanute justru berpaling ke arah anggota tim Gerhana Bulan tersebut dengan ekspresi penuh amarah. Tatapan matanya menyala marah, seakan tidak terima dengan tindakan rekannya sendiri. Kebingungan melintas di wajah anggota tim Gerhana Bulan itu. Ia tidak mengerti mengapa Kanute justru menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun, sebelum sempat mengucapkan sesuatu, Kanute tiba-tiba menerjangnya dengan kecepatan luar biasa. Giginya yang tajam menancap dengan ganas, mencabik tubuh rekannya sendiri tanpa sedikit pun keraguan. Jeritan pilu terdengar menggema di udara saat tubuh malang itu terkoyak, sementara Kanute dengan rakus melahap dagingnya. Begitu selesai, kekuatan Kanute melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Luka-luka yang sebelumnya ia derita sembuh seketika, membuatnya kembali dalam kondisi prima. Dengan kepalan tangan yang semakin kokoh, ia menatap para anggota tim Tengu dengan senyum penuh kemenangan. Ia menganggap anggota tim Gerhana Bulan itu hanya penghambat yang tidak memiliki kontribusi berarti, tetapi setidaknya, keberadaannya masih bisa memberikan sedikit tambahan kekuatan sebelum ajal menjemputnya. Di sisi lain, Wudi segera memberi peringatan kepada rekan-rekannya agar tetap waspada. Fakta bahwa Kanute mampu menyembuhkan diri dengan melahap mutan lain, adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Tanpa membuang waktu, Yehi, salah satu anggota tim Tengu, segera mengaktifkan kekuatan bayangannya. Energi hitam yang pekat berpendar dari tubuhnya, membentuk wujud yang bergerak lincah di udara. Dengan kecepatan luar biasa, bayangan-bayangan itu melesat ke arah Kanute, berusaha menyerangnya dari segala sisi. Kanute memperhatikan serangan yang mendekat dengan penuh kewaspadaan. Dengan gerakan yang cepat dan gesit, ia mulai menghindari setiap serangan bayangan hitam yang berusaha mengurungnya. Senyum percaya diri tetap terukir di wajahnya, seolah mengejek kecepatan serangan tersebut yang menurutnya terlalu lambat. Saat Kanute masih sibuk menghindari serangan bayangan, Wudi memanfaatkan celah tersebut. Dengan gerakan lincah, ia melontarkan bola-bola energi biru yang melesat langsung ke arah Kanute. Salah satu tembakannya mengenai kepala Kanute dengan telak, membuatnya terhuyung sesaat. Sementara itu, di kejauhan, seorang malaikat pemanah yang dipanggil oleh Sin Sin telah siap dengan busurnya yang bersinar keemasan. Dengan gerakan mantap, ia menarik busurnya hingga penuh dan melepaskan anak panah yang melesat secepat kilat. Panah emas itu menancap tepat di punggung Kanute yang gagal menghindarinya tepat waktu. Namun, alih-alih merasakan sakit, Kanute justru tampak kebingungan. Tidak ada rasa nyeri yang ia rasakan dari serangan tersebut. Seolah-olah anak panah itu tidak memberikan dampak apapun pada tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Wudi kembali meluncurkan serangan bola-bola energi birunya, kali ini membidik langsung ke kepala Kanute. Namun, Kanute tetap maju tanpa ragu, menerjang ke arah Wudi dengan percaya diri penuh. Serangan energi yang mengenai tubuhnya seakan tidak berpengaruh sedikitpun, seolah tubuhnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seorang anggota tim Tengu lainnya, Kong Sheng, segera bergerak untuk menghadang Kanute. Dengan cepat, ia mengaktifkan kemampuannya, mengeraskan tubuhnya hingga sekuat baja. Dengan posisi bertahan yang kuat, ia bersiap menghadapi serangan brutal dari Kanute. Namun, Kanute tidak peduli. Dengan mulut terbuka lebar,
Ia menghunuskan cakarnya dan meluncurkan serangan brutal ke arah Kong Sheng. Dalam sekejap, hantaman dahsyat menghancurkan pertahanan baja Kong Sheng, membuatnya terdorong hingga menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya terbelah dua dalam hitungan detik. Pertahanannya yang kokoh tidak cukup untuk menahan kekuatan mengerikan Kanute. Wudi, yang berada di dekatnya, hanya bisa terpaku dalam keterkejutan. Di sisi lain, Yehi berdiri dengan ekspresi gelisah. Kini Kong Sheng telah mati, dan ia mulai mempertanyakan bagaimana mereka bisa menghadapi monster seperti Kanute. Keyakinannya goyah, merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menahan kekuatan luar biasa yang dimiliki musuh mereka. Wudi mengalihkan pandangannya ke arah pemimpinnya, Zhang Yi. Namun, saat ini, Zhang Yi tengah sibuk bertarung melawan Phoenix dan Seiichiro. Tidak ada harapan untuk mendapatkan bantuan dalam waktu dekat. Mereka harus menemukan cara mereka sendiri untuk menghadapi Kanute. Tiba-tiba, di sisi lain medan pertempuran, Phoenix menyeringai penuh arti. Persiapannya telah selesai. Tanpa diduga, Phoenix dan para hewan monsternya tiba-tiba muncul di dekat Wudi. Kejutan itu membuat Wudi terdiam sesaat. Ia bertanya-tanya mengapa Phoenix ada di sini, bukannya berada di sisi Mayumi untuk melindunginya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan pertarungan ini baru saja mencapai titik krusialnya. Di sisi lain pertempuran, Zhang Yi membidikan senjata khususnya ke arah Mayumi. Dalam benaknya, pertanyaan muncul tanpa henti. Apakah Seiichiro sengaja mengabaikan Mayumi? Ataukah Mayumi telah kehilangan nilainya di mata Seiichiro? Namun, bagaimanapun juga, Zhang Yi akan mendapatkan jawabannya begitu serangannya mengenai target. Di bawahnya, Mayumi tetap duduk dengan tenang, ditemani oleh salah satu anggota Gerhana Bulan. Peluru melesat dalam kecepatan luar biasa, menembus udara dan menghantam kepala Mayumi dengan tepat. Namun, yang terjadi selanjutnya justru di luar dugaan. Seiichiro tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan gerakan tenang, ia mengangkat tangannya dan dalam sekejap, kawanan gagak api berhamburan ke udara, mengepakkan sayap mereka dan melesat menuju Zhang Yi yang masih melayang di langit. Zhang Yi tidak tinggal diam. Dalam sekejap, sebuah portal dimensi terbuka di hadapannya, menelannya sebelum serangan gagak api dapat mencapainya. Dari dalam celah dimensi, Zhang Yi mulai menyusun hipotesis. Tidak diragukan lagi, kelompok Gerhana Bulan telah menggunakan kekuatan khusus untuk menyembunyikan keberadaan Mayumi dan menggantikannya dengan boneka tiruan. Sekarang pertanyaannya, di mana sebenarnya Mayumi berada? Di sudut lain medan pertempuran, sebuah jimat milik Phoenix dengan gambar Mayumi tampak tergeletak di tanah bersalju, mengindikasikan bahwa Phoenix telah menggunakan kekuatan uniknya untuk menciptakan duplikasi tubuh Mayumi. Terbang di atas medan tempur dengan baju zirah tempur khususnya, Zhang Yi terus mengamati. Jika dugaannya benar, Mayumi pasti masih berada di area ini, karena jika tidak, maka efek kemampuan yang telah diterapkan padanya akan sia-sia. Di sisi lain, Seiichiro melompat dari punggung burung api yang ditungganginya. Angin berputar mengelilinginya saat tubuhnya meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Sorot matanya mengandung niat membunuh yang jelas, menyiratkan bahwa ia telah menetapkan target berikutnya. Rencana baru telah disusun, ia akan membunuh rekan Zhang Yi terlebih dahulu, lalu menikmati reaksi yang akan timbul dari kematian mereka. Zhang Yi menyeringai dari kejauhan. Seiichiro, tanpa disadari, telah memberinya pilihan yang lebih menguntungkan. Awalnya, ia enggan melakukan ini, tetapi Seiichiro telah memaksanya untuk bertindak. Oleh karena itu, tanggung jawab atas apa yang akan terjadi bukanlah miliknya. Seiichiro melesat ke arah Xin Xin dengan kawanan gagak api mengekor di belakangnya. Di bawah, Huahua menggeram, mendeteksi bahaya yang semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah celah dimensi terbuka di udara tepat di atas Huahua. Dari dalamnya, Zhang Yi muncul dengan gerakan yang begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Dengan cekatan, ia mendarat di punggung Huahua, tepat di depan Xin Xin yang terkejut melihat kehadirannya. Tanpa membuang waktu, Zhang Yi mengerahkan kekuatannya. Portal dimensi yang lebih besar terbentuk. Dalam sekejap, Seiichiro dan kawanan gagak api yang mengikutinya tersedot masuk tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Di belakang Zhang Yi, Xin Xin menggenggam lengannya dengan erat. Matanya berbinar dengan kegembiraan. Namun, Zhang Yi tetap waspada, mengepalkan tangannya dengan erat. Ini belum berakhir. Tatapannya beralih ke arah Wudi dan rekan-rekannya yang sedang bertarung melawan Phoenix, serta pasukan monster panggilannya. Meskipun telah menjebak Seiichiro dalam ruang dimensi, Zhang Yi sadar bahwa ini hanya sementara. Cepat atau lambat, Seiichiro pasti akan menemukan cara untuk menerobos keluar. Dan ketika itu terjadi, kekuatan ruang dimensinya akan lumpuh untuk sementara waktu. Tidak ada waktu untuk bersantai. Mereka harus bergerak cepat sebelum situasi kembali berbalik. Dengan penuh keyakinan, Zhang Yi mulai membentuk serangan andalannya. Di telapak tangannya,
Bola energi berwarna hitam pekat muncul, dikelilingi kilatan petir yang berderak ganas. Di kejauhan, Phoenix yang tengah bertarung melawan Woody dan timnya merasakan ancaman yang begitu nyata. Tatapannya terpaku pada Zhang Yi yang kini telah mengeluarkan kekuatan penuh. Instingnya berteriak bahwa jika ia terkena serangan ini, kematian akan menjadi satu-satunya akhir. Tanpa berpikir dua kali, Phoenix melompat ke atas burung api raksasanya, menghunuskan perintah untuk segera terbang menjauh dari medan pertempuran. Namun, Zhang Yi tak memberi kesempatan. Bola energi di tangannya kini telah berevolusi menjadi petir hitam yang lebih mematikan. Mata kanannya bersinar dengan api biru, meningkatkan akurasi serangannya hingga batas maksimal. Tanpa ragu, Zhang Yi meluncurkan serangan itu dengan kekuatan penuh, membidik Phoenix yang tengah melarikan diri di udara. Merasakan ancaman yang mengarah padanya, Phoenix segera memanggil semua monster terkuatnya. Para makhluk buas berbaris membentuk dinding perlindungan di hadapannya, mencoba menahan serangan Zhang Yi. Namun, serangan itu terlalu kuat. Ledakan energi hitam melahap para monster tanpa menyisakan apapun, terus melaju menuju Phoenix dan burung apinya. Benturan dahsyat terjadi di langit, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh area. Api dan petir berkecamuk, menyebarkan percikan energi yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Di tengah kepulan asap dan kilatan petir yang masih berpendar di udara, Zhang Yi tetap diam, memperhatikan hasil serangannya dengan penuh konsentrasi. Tangannya merogoh kantong perlengkapannya, mengambil makanan pengembali energi yang telah disiapkan oleh Yang Mi. Dengan tenang, ia memakan snack itu, sementara pikirannya menyesalkan satu hal. Mutan sekuat Phoenix tidak bisa ia serap, hanya bisa dihancurkan. Di belakangnya, anggota tim Tengu ikut menatap langit, menyaksikan ledakan dahsyat yang baru saja terjadi. Namun, di antara ketegangan yang masih terasa, Woody tiba-tiba mengangkat jarinya, menunjuk ke satu arah. Kebingungan tergambar di wajahnya. Matanya terpaku pada sesuatu yang tak terduga. Di sisi lain medan pertempuran, Xin Xin duduk dengan tenang di atas Huahua yang kini tampak jinak. Di sampingnya, sosok Kanute dalam wujud hiu raksasa berlutut dengan kepala tertunduk, seakan tengah memuja Xin Xin dengan penuh kepatuhan. Pengaruh kekuatan unik yang dimiliki Xin Xin tampaknya telah berhasil menjinakkan makhluk buas tersebut. Woody, yang berdiri tidak jauh dari mereka, hanya bisa menatap dengan kebingungan atas fenomena yang baru saja terjadi. Sementara itu, Zhang Yi mengamati situasi dengan tenang, menyadari bahwa kini dua lawan yang sulit telah berhasil diatasi tanpa perlawanan lebih lanjut. Tatapan Zhang Yi kemudian beralih ke Baili yang tengah bertarung sengit melawan Takwe. Pertempuran mereka berlangsung dengan intensitas tinggi, masing-masing mengerahkan segala kemampuan demi mengalahkan lawannya. Zhang Yi memahami bahwa Baili telah mengonsumsi obat khusus sebelumnya, yang memungkinkan Baili bertahan dalam pertarungan lebih lama dari biasanya. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, Baili pasti akan mulai kelelahan. Dengan pemikiran itu, Zhang Yi memutuskan bahwa Takwe harus segera dieliminasi agar seluruh anggota tim Tengu dapat sepenuhnya berkonsentrasi menghadapi Seiichiro, yang kapan saja bisa berhasil meloloskan diri dari perangkap dimensi. Tanpa ragu, Zhang Yi mengangkat senapan jarak jauhnya dan membidik Takwe yang masih sibuk bertarung. Dengan kecepatan tinggi, peluru khusus dilepaskan tanpa peringatan. Takwe, yang tidak menyadari adanya serangan mendadak, tiba-tiba berteriak histeris saat proyektil itu menembus tubuhnya. Raungan kesakitan Takwe bergema di medan pertempuran, mengejutkan Woody yang segera menoleh ke arah sumber suara. Woody bertanya-tanya mengapa seekor mutan sekuat Takwe bisa menjerit begitu menyayat. Di sisi lain, Baili yang berdiri di depan Takwe secara refleks merapatkan kakinya dan menutup area sensitif tubuhnya dengan kedua tangan, seolah merasakan penderitaan yang dialami lawannya. Sementara itu, darah segar mulai bercucuran dari luka yang ditimbulkan serangan Zhang Yi, mengalir deras di tubuh Takwe. Zhang Yi tetap tenang, tanpa ekspresi selain tatapan puas di wajahnya. Ia tahu bahwa sekuat apapun pertahanan tubuh Takwe, bagian tubuh tertentu tetaplah menjadi titik lemah yang mustahil untuk diperkuat sepenuhnya. Takwe, yang kini dipenuhi rasa sakit, dengan panik membalikkan badan dan mulai berlari secepat mungkin, berusaha melarikan diri dari pertempuran. Baili segera menyadari pergerakan tersebut dan tanpa ragu mengejar Takwe, bertanya-tanya kemana mutan itu hendak pergi. Dengan kecepatan luar biasa, Baili berhasil menyusulnya dan melancarkan serangan, menancapkan tombaknya ke punggung Takwe. Namun, alih-alih tumbang, Takwe justru tertawa. Ia mengklaim bahwa bagian atas tubuhnya yang penuh otot tidak akan mudah ditembus serangan semacam itu. Dengan penuh percaya diri, Takwe mencabut tombak Baili yang tertancap di tubuhnya dan kembali berlari, mencoba meloloskan diri. Namun, Zhang Yi yang mengawasi dari kejauhan tak membiarkannya begitu saja. Ia segera membidik lagi dengan senapan jarak jauhnya, memahami bahwa mutan yang hanya berfokus pada memperkuat otot tubuh bagian atas tetap memiliki kelemahan di bagian bawahnya. Dengan ketelitian tinggi, Zhang Yi menargetkan kaki Takwe, memastikan bahwa setelah ini, Takwe tidak akan bisa berlari lagi. Peluru khusus melesat dengan cepat,
menghantam paha Takue dengan telak. Mutan itu tersungkur ke tanah dengan luka yang semakin parah. Sementara Baili yang mengejar kini mendapatkan kesempatan untuk menyerang tanpa perlawanan berarti. Tanpa membuang waktu, Baili menerjang dan kembali menancapkan tombaknya ke punggung Takue yang sudah kehilangan mobilitasnya. Pada saat itu, kesadaran Takue mulai memudar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan mengapa Seiichiro, pemimpin yang selama ini ia percayai, tidak datang untuk menyelamatkannya. Zhang Yi, yang tahu waktu semakin mendesak, memberikan perintah agar Baili segera menghabisi Takue. Ia menyadari bahwa dirinya tak bisa menahan Seiichiro lebih lama, dan setiap detik yang terbuang bisa membawa malapetaka bagi tim mereka. Baili melanjutkan serangannya dengan penuh keyakinan, namun keheranan mulai merayapi pikirannya. Takue, meski telah menerima begitu banyak luka fatal, tampaknya masih bertahan hidup. Dengan senyum sinis, Baili kemudian mengubah strategi, menusukkan tombaknya ke bagian lain yang lebih sensitif. Tindakan itu langsung membuat Takue melolong kesakitan. Suara jeritannya menggema di medan pertempuran. Dalam sekejap, seluruh tubuh Takue menegang, lalu akhirnya berhenti bergerak. Meskipun matanya tetap terbuka, kehidupan telah sepenuhnya meninggalkannya. Baili dengan ekspresi puas mengangkat tubuh Takue yang masih tertusuk tombaknya, merasa puas dengan hasil pertarungan ini. Dalam pikirannya, serangan Zhang Yi memang jauh lebih efektif, namun setidaknya ia tetap berhasil menyelesaikan pertarungan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Xin Xin mengalihkan pandangannya, mengamati medan pertempuran dengan cermat. Kegelisahan muncul di wajahnya saat menyadari bahwa keberadaan Mayumi masih belum diketahui. Ia merasa bahwa mereka harus segera menemukan Mayumi sebelum keadaan semakin memburuk. Tidak lama kemudian, Xiaoyu muncul dan mendekati Xin Xin. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyu mengambil inisiatif untuk menangani pencarian Mayumi. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kekuatan penglihatannya yang luar biasa. Dalam hitungan detik, Xiaoyu berhasil menemukan sosok yang mereka cari. Mayumi tampak bersembunyi di balik sebuah kontainer besi, ditemani oleh salah satu anggota tim Gerhana Bulan. Lokasi persembunyiannya kini bukan lagi sebuah misteri. Pertempuran terus berlangsung, namun tim Tengu kini memiliki satu tujuan baru, menangkap Mayumi sebelum segalanya menjadi lebih sulit. Dengan kecepatan tinggi, Xiaoyu segera menginformasikan kepada Yehi dan seluruh anggota tim Tengu mengenai lokasi persembunyian Mayumi. Tanpa membuang waktu, Sue Miao langsung mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dahulu, dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan menangkap Mayumi sebelum ada kesempatan bagi lawannya untuk melarikan diri. Sementara itu, Yehi yang berdiri tepat di belakangnya, bersiap memberikan dukungan melalui kekuatan bayangan yang dimilikinya. Di sisi lain medan pertempuran, Budi telah mengumpulkan sejumlah bola energi di sekelilingnya. Dengan tatapan tajam, ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya agar segera bertindak. Perhatiannya terus tertuju pada pergerakan lawan, memastikan bahwa mereka tidak akan kecolongan. Dari kejauhan, Xin Xin mengamati dengan saksama gerak-gerik timnya, sementara matanya sesekali berpaling ke arah Zhang Yi. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya berapa lama lagi Zhang Yi mampu menahan Seiichiro di dalam ruang dimensinya sebelum akhirnya dilepaskan kembali ke dunia nyata. Sementara itu, Zhang Yi kembali membidik melalui teleskop senapannya, memperhatikan pertarungan yang sedang berlangsung. Pikirannya tertuju pada Lian, seseorang yang berasal dari keluarga bela diri yang memiliki prinsip kuat dalam pertempuran. Ia sadar bahwa Lian tidak akan mengizinkannya menembak Nobunaga, apalagi menyerangnya dari belakang. Namun, Zhang Yi memiliki rencananya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak menarik pelatuknya, melainkan hanya mengawasi situasi. Jika Nobunaga kehilangan konsentrasi akibat merasa dirinya menjadi target, maka itu bukanlah kesalahan Zhang Yi. Teleskop di senjatanya menangkap ekspresi Nobunaga yang tampaknya menyadari bahwa dirinya tengah dibidik. Fokusnya mulai goyah, tepat pada saat Lian yang telah mendekat mengangkat pedangnya tinggi, siap mengayunkan tebasan mematikan. Nobunaga yang kehilangan konsentrasi gagal menangkis serangan tersebut. Pedangnya patah, sementara tubuhnya menerima tebasan telak yang menciptakan luka besar. Nobunaga jatuh berlutut, dengan tubuh penuh luka dan pedangnya yang terlepas dari genggaman. Kepalanya mendongak, seolah tidak percaya dengan kekalahannya. Dalam sekejap, Lian mengayunkan pedangnya sekali lagi, menebas kepala Nobunaga hingga terpisah dari tubuhnya. Lian menilai bahwa Nobunaga terlalu terpaku pada kejayaan masa lalu, melupakan esensi sejati seorang pendekar yang seharusnya terus berkembang. Ia menganggap bahwa lawannya tidak layak disebut sebagai master pedang. Dengan penuh kebanggaan, Lian mengangkat kepala Nobunaga sebagai bukti kemenangan. Zhang Yi yang menyaksikan kejadian itu mengepalkan tangannya. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa pertarungan sejati akan segera dimulai. Ia tidak bisa menahan Seiichiro lebih lama lagi di ruang dimensinya. Maka, ia segera memberi perintah kepada semua anggota timnya untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Seluruh anggota tim Tengu dengan cepat berkumpul di sekitar Zhang Yi.
Dalam satu gerakan terukur, Zhang Yi membuka portal dimensi miliknya, melepaskan Seiichiro beserta kelompok burung gagak api dari kurungan mereka. Begitu terbebas, kelompok burung gagak api langsung mengarahkan perhatian mereka ke Zhang Yi dan tanpa ragu melancarkan serangan. Namun, Zhang Yi telah mengantisipasi hal ini. Dengan gesit, ia membuka portal lain dan berlari masuk ke dalamnya, menghindari serangan ganas mereka. Tak lama, portal lainnya terbuka di belakang salah satu kontainer besi, di mana Zhang Yi muncul kembali dengan selamat. Zhang Yi bersembunyi di balik kontainer, dengan tenang mengambil camilan penambah energi sambil memperhatikan timnya yang kini telah mengepung Seiichiro yang masih terbaring di tanah. Ia sadar bahwa sekarang semuanya bergantung pada timnya. Sementara itu, Seiichiro mulai bangkit dengan ekspresi penuh kebingungan. Matanya menelusuri sekeliling, mendapati dirinya telah dikelilingi oleh para anggota tim Tengu yang berdiri tegak dengan penuh kewaspadaan. Dalam pikirannya, ia berusaha memahami apa yang terjadi. Sebelumnya, ia berada di ruang dimensi misterius, dan sekarang, tiba-tiba ia kembali ke dunia nyata. Waktu di dalam ruang dimensi Zhang Yi berjalan berbeda, sehingga bagi Seiichiro, seolah-olah ia telah terjebak di sana selama bertahun-tahun. Tatapannya kemudian beralih ke sosok yang berdiri di kejauhan. Ketika menyadari bahwa pria itu adalah Zhang Yi, ingatan Seiichiro kembali utuh. Ia mengingat identitas dirinya sendiri sebagai pemimpin kelompok Gerhana Bulan, serta tujuan utamanya datang ke negeri Cina, menguasai wilayah tengah demi kelangsungan hidup kelompoknya. Kemarahan membuncah dalam dirinya ketika ia kembali mengingat bahwa Zhang Yi adalah sosok yang menghalangi rencana tersebut. Satu-satunya jalan adalah menghabisinya. Seiring Seiichiro yang semakin waspada, anggota tim Tengu mulai bergerak mendekat, memperkuat pengepungan. Kanute, yang kini berada di bawah kendali Xin Xin, ikut serta dalam persiapan serangan. Di sisi lain, Zhang Yi bersandar santai di kontainer besi, menghisap rokoknya dengan tenang. Di sebelahnya, Xiao Honglian turut serta menikmati ketenangan sejenak, meminta sebatang rokok dari Zhang Yi. Tak jauh dari mereka, Tian, Paman Yu, dan Chun juga berada di sana, mengamati situasi. Xiao Honglian, sambil menghembuskan asap rokok, mempertanyakan apakah anggota tim Tengu dapat mengatasi Seiichiro tanpa pengawasan langsung dari Zhang Yi. Zhang Yi, dengan sikap santai, meyakinkan bahwa Seiichiro pasti mengalami penderitaan yang luar biasa selama terperangkap di ruang dimensi. Pengalaman menghadapi kematian berulang kali pastinya telah menguras kekuatan sejatinya. Dengan kerjasama yang solid, Baili dan yang lainnya seharusnya mampu menghadapinya tanpa masalah berarti. Namun, ketenangan mereka tiba-tiba terusik oleh sesuatu yang meluncur deras dari langit. Dengan keras, Kanute terhempas dan jatuh tepat di dekat posisi mereka. Tubuhnya menghantam tumpukan salju dengan keras hingga kepalanya terbenam ke dalamnya. Zhang Yi dan rekan-rekannya hanya memandang tubuh Kanute tanpa bereaksi apa-apa. Zhang Yi tetap tenang, memilih untuk mengamati situasi pertempuran terlebih dahulu, sementara kepala Kanute masih tertancap di tanah tanpa perlawanan. Tatapannya kemudian beralih ke pertarungan antara Seiichiro dan para anggota tim Tengu. Saat itu, Seiichiro telah mengaktifkan kekuatannya. Tubuhnya terselimuti oleh kobaran api yang bergejolak liar. Dengan kejam, ia membakar musuh-musuhnya tanpa ragu. Dalam sekejap, ia menerjang ke arah Baili dan Lian. Tawanya menggema di medan tempur. Ada kegilaan dalam suaranya, bersumpah untuk mengubur semua lawannya bersama dengan rekan-rekannya yang telah gugur. Kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Baginya, kekalahan bukanlah sesuatu yang pernah ia alami. Selama dirinya masih hidup, kelompok Gerhana Bulan akan tetap berdiri. Sementara itu, Baili dan Lian memilih untuk menghindar, menjaga jarak dari sosok yang kini berubah menjadi api yang mengamuk. Zhang Yi yang menyaksikan jalannya pertempuran mulai merasa gelisah. Situasi semakin memburuk bagi anak buahnya. Ia melirik arlojinya, menyadari bahwa tim Samsara seharusnya sudah tiba. Namun, 37 menit telah berlalu, dan mereka belum juga muncul. Tawa kecil meluncur dari bibirnya. Keterlambatan ini bukanlah kebetulan. Apakah tim Samsara sengaja membiarkan mereka terkuras habis agar mudah dikalahkan? Pikiran itu membawa satu nama ke benaknya, Gao Changkong. Tidak mustahil jika Gao Changkong telah merencanakan semuanya demi memastikan dirinya menjadi pemenang dalam misi ini. Zhang Yi segera membuka komunikasi dengan pusat komando di kota Blizzard. Begitu salurannya tersambung, suara Komandan Zhu Zheng terdengar. Tanpa membuang waktu, Zhang Yi melaporkan bahwa tim investigasi Samsara tidak tiba tepat waktu, sesuatu yang sangat mencurigakan. Ia menduga Gao Changkong adalah pengkhianat, diam-diam bekerja sama dengan kelompok Gerhana Bulan. Reaksi Komandan Zhu Zheng menunjukkan keterkejutan. Namun, Zhang Yi menegaskan bahwa disiplin waktu adalah prinsip utama tim investigasi. Ketidakhadiran tim Samsara di saat genting hanya memiliki satu kemungkinan. Mereka memang berpihak pada musuh dan berniat menyingkirkan dirinya serta seluruh timnya. Komandan Zhu Zheng segera mengambil keputusan.
Ia akan menghubungi tim investigasi Samsara dan pada saat yang sama memerintahkan Zhang Yi untuk mengeliminasi Jinguji Seiichiro, pemimpin kelompok Gerhana Bulan, dengan cara apapun yang diperlukan. Zhang Yi menutup komunikasi dengan senyum tipis. Perintah sudah diberikan. Tetapi apa yang harus dikorbankan? Jelas bukan dirinya atau timnya. Di medan pertempuran, Seiichiro semakin beringas meskipun masih terkepung oleh tim Tengu. Dalam satu serangan kilat, ia berhasil membunuh seorang pria berambut merah, anggota tim investigasi berjubah hitam yang bersekutu dengan tim Tengu. Tanpa jeda, tatapannya beralih ke Xiaoyu. Kini, Xiaoyu adalah target berikutnya. Ketakutan terlihat jelas di wajah Xiaoyu saat Seiichiro bersiap menghabisinya. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasarannya, Kanute tiba-tiba muncul, menghadang dengan sekuat tenaga. Sayangnya, kekuatan Seiichiro terlalu besar. Kanute tak mampu menahan pukulan itu, tubuhnya langsung tersapu api. Seiichiro mengamuk. Suaranya menggema memanggil nama Zhang Yi agar segera keluar dari persembunyiannya. Dengan satu gerakan cepat, Seiichiro mencengkeram leher Lu Yinghao, mengangkat tubuhnya ke udara tanpa kesulitan. Ancaman pun dilontarkan. Jika Zhang Yi tidak menunjukkan dirinya, semua anak buahnya akan mati satu persatu. Dari kejauhan, Zhang Yi menyaksikan semuanya. Jika ia keluar sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, pikirannya bergerak cepat. Apakah anggota timnya telah menemukan Mayumi? Di sisi lain, Sue Miao dan Yehi berhasil mengalahkan salah satu anggota kelompok Gerhana Bulan yang menjaga Mayumi. Kini, mereka berdiri di hadapan gadis itu, yang masih duduk dengan ekspresi gelisah, menatap mereka dengan ketidakpastian. Yehi melancarkan pukulan keras ke perut Mayumi, membuat tubuh gadis itu tersentak ke belakang. Andai saja Zhang Yi tidak memerintahkannya untuk menangkap Mayumi hidup-hidup, Yehi sudah pasti akan menghabisinya tanpa ragu. Tanpa membuang waktu, Yehi segera menodongkan pistol ke arah Mayumi, memastikan agar gadis itu tidak memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Mayumi harus ikut bersamanya. Tak lama kemudian, Sue Miao dan Yehi membawa Mayumi ke tempat Zhang Yi, menunggu perintah lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan terhadapnya. Mayumi dilemparkan ke depan Zhang Yi. Tubuhnya terjatuh ke tanah tanpa daya. Sementara itu, Zhang Yi tetap tenang, mengisap rokoknya perlahan sambil mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan Mayumi dalam situasi ini. Tak lama kemudian, Xin Xin datang bersama Hua Hua, langsung menghampiri Zhang Yi dengan sikap siaga. Tanpa ragu, Zhang Yi menunjuk ke arah Mayumi, memberikan perintah agar Xin Xin menggunakan kekuatan uniknya untuk mengendalikan gadis itu. Dengan anggukan singkat, Xin Xin segera bertindak, dan seketika itu juga, panah emas melesat menancap di tubuh Mayumi yang masih tersungkur di tanah. Kekuatan kendali itu langsung bekerja. Xin Xin mendekati Mayumi yang kini berada dalam kendalinya dan segera meminta gadis itu mengungkapkan semua informasi mengenai Seiichiro, termasuk cara untuk menghabisinya. Dengan patuh, Mayumi mengungkapkan bahwa Seiichiro tidak dapat dikalahkan begitu saja. Bahkan jika tubuhnya hancur hingga hanya tersisa setetes darah, ia masih bisa beregenerasi. Untuk benar-benar menghabisinya, Seiichiro harus dibunuh setidaknya 10.000 kali. Xin Xin memegang dagu Mayumi, menatapnya tajam, mencari kemungkinan lain. Jika regenerasi Seiichiro sekuat itu, mungkinkah ada cara lain untuk membunuhnya? Mayumi, masih dalam kendali, dengan patuh menjawab bahwa satu-satunya cara lain adalah membuat Seiichiro membunuh dirinya sendiri. Karena satu-satunya kekuatan yang bisa menghancurkan Seiichiro adalah dirinya sendiri. Chun, yang sejak tadi mendengar informasi itu, langsung menunjukkan ekspresi frustrasi. Kedua tangannya memegangi kepala, menyadari betapa mustahilnya metode tersebut. Namun, berbeda dengan Chun, Zhang Yi tampak tenang. Ia membuang rokoknya ke tanah, matanya memancarkan pemahaman mendalam. Kini, semuanya jelas. Ia sudah memiliki rencana. Yehi yang penasaran segera menanyakan apakah sang kapten telah menemukan solusi. Zhang Yi mengangguk. Meski rencananya belum sempurna, tapi cukup layak untuk dicoba. Sambil menatap Mayumi, ia menegaskan bahwa jika mereka bisa sepenuhnya mengendalikan gadis itu, maka mereka sudah setengah jalan menuju kemenangan. Di sisi lain, di medan pertempuran, Seiichiro masih bertarung sengit melawan Lian dan Baili. Tatapannya tajam, mampu membaca setiap jalur serangan yang dilancarkan kedua lawannya. Ia mulai bertanya-tanya mengapa mereka masih bertahan. Bukankah lebih mudah menyerah dan menyerahkan Zhang Yi kepadanya? Bahkan, Seiichiro menawarkan mereka kesempatan untuk bergabung dengan kelompok Gerhana Bulan. Di kejauhan, Xin Xin yang mengendalikan Mayumi segera memerintahkan gadis itu untuk mengambil kembali kekuatan yang pernah ia berikan kepada Seiichiro. Seketika, api yang selama ini menyelimuti tubuh Seiichiro lenyap begitu saja. Raut keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Seiichiro mencoba memahami apa yang terjadi, lalu tiba-tiba teringat satu hal. Mayumi, rekannya yang dulu memberinya kekuatan. Di saat kebingungan itu melanda, sebuah suara lantang menggema di udara. Zhang Yi,
yang kini melayang di ketinggian, dengan percaya diri memanggil nama Seiichiro. Pandangan Seiichiro seketika tertuju pada sosok yang tiba-tiba muncul dengan penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang, Seiichiro langsung menerjang, yakin bahwa kecepatan gerakannya jauh lebih unggul daripada laju peluru. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah tembakan dilepaskan, dan peluru itu melesat menembus kepalanya dengan tepat. Tubuhnya seketika ambruk ke tanah. Hanya butuh sekejap sebelum Seiichiro kembali bangkit. Api kebangkitan menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Keterkejutan terlihat di wajahnya. Bagaimana mungkin peluru Zhang Yi bisa mengenainya dengan begitu akurat? Sesuatu terasa salah. Sebuah tawa penuh kemenangan terdengar. Zhang Yi menyatakan bahwa semua ini terjadi karena kekuatan yang tadinya diberikan Mayumi kepada Seiichiro kini telah beralih kepadanya. Dengan penuh keyakinan, ia kembali mengangkat senjata, membidik Seiichiro dari udara. Tanpa ragu, tembakan kedua dilepaskan. Peluru itu kembali menghantam kepala Seiichiro, menembusnya dengan presisi mematikan. Zhang Yi tidak menyia-nyiakan momen ini dan segera memerintahkan seluruh timnya untuk menyegel tubuh Seiichiro menggunakan nitrogen cair. Seiichiro terkapar di tanah. Sebelum ia sempat bangkit kembali, anggota tim Zhang Yi, termasuk Wudi, segera bergerak. Cairan nitrogen disemprotkan tanpa henti, menyelimuti tubuh Seiichiro sepenuhnya. Zhang Yi menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi puas. Meski bukan solusi permanen, cara ini cukup untuk menyegel Seiichiro sementara waktu, menghilangkan ancaman yang terlalu lama membayangi mereka. Tanpa diduga, Seiichiro dengan mudah melepaskan diri dari segel nitrogen cair. Api segera menyelimuti tubuhnya, membakar udara di sekitarnya saat dia menunjukkan ekspresi penuh ejekan. Bagi Seiichiro, usaha Zhang Yi untuk menyegel kekuatan dan dirinya hanyalah sebuah lelucon yang tidak berarti. Sementara itu, Zhang Yi tetap tenang meski melihat Seiichiro melepaskan diri. Tanpa ragu, dia mengangkat senapannya, mengabaikan provokasi Seiichiro. Bagi Zhang Yi, ini bukan masalah besar. Jika Seiichiro ingin kembali, maka dia hanya perlu membunuhnya lagi dan lagi. Dalam sekejap, Zhang Yi menarik pelatuk. Peluru melesat cepat, menembus dada Seiichiro yang tengah menerjang ke arahnya. Tubuh Seiichiro terhuyung, terhempas ke belakang, namun tetap bertahan. Baginya, mustahil seorang seperti Zhang Yi bisa membunuhnya. Namun, Zhang Yi yang masih melayang di udara hanya memandangnya dengan tenang. Seiichiro mungkin sulit untuk dibunuh, tetapi dirinya sendiri bisa menjadi musuh terbesarnya. Saat tubuh Seiichiro terbanting ke tanah, Mayumi segera memberi isyarat pada Shin. Waktunya sangat terbatas. Sebelum Seiichiro bisa pulih kembali, Shin harus menembakkan anak panahnya. Tanpa ragu, Shin menerima instruksi itu dengan penuh keyakinan. Dengan tawa kecil, Shin menyiapkan panah uniknya, mengarahkannya tepat ke tubuh Seiichiro yang masih terbaring tak bergerak. Panah itu melesat cepat, menancap dalam di tubuhnya, membawa efek yang tak terlihat namun sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, Seiichiro kembali bangkit dari kematian. Tangannya menyentuh dadanya, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang telah masuk ke dalam dirinya. Tiba-tiba, kesadarannya terguncang. Pandangannya berubah, dikelilingi oleh bayangan beberapa pria dan wanita yang menyeringai kepadanya. Suara mereka bergema di kepalanya, mengungkap kengerian yang selama ini dia abaikan. Mereka menuduhnya sebagai penyiksa hewan, seorang yang pernah mengubur adiknya hidup-hidup, tetapi lolos dari hukuman. Bayangan itu terus berbicara, menyebutnya sebagai monster yang buas dan berbahaya, seorang pembunuh yang menghabisi banyak nyawa saat pertama kali memperoleh kekuatan mutannya. Pikiran Seiichiro kacau, tubuhnya gemetar, lalu jatuh berlutut. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan segala yang telah dia lakukan. Semua dosa yang telah dia perbuat, semua nyawa yang dia renggut, semuanya membebaninya dengan penyesalan yang tak tertahankan. Bahkan jika dia mati 100 kali, itu tak akan cukup untuk menebus kesalahannya. Di sisinya, Shin berdiri tegak, melihat efek dari serangan mentalnya bekerja dengan sempurna. Seiichiro kini telah jatuh ke dalam keputusasaan. Dalam pikirannya, tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Seseorang harus mengakhiri hidupnya. Zhang Yi yang melihat keadaan itu, tanpa ragu menghunus pedangnya. Ini adalah saat yang tepat. Dengan cepat, dia membuka portal dimensi, membiarkan tebasannya melesat melalui ruang dan waktu. Di hadapan Seiichiro, portal dimensi tiba-tiba terbuka. Dalam hitungan detik, tebasan pedang muncul dari dalamnya, menyambar ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, kepala Seiichiro terpenggal, jatuh ke tanah, dan tubuhnya tumbang tanpa nyawa. Tanpa membuang waktu, Zhang Yi segera memberi isyarat pada Shin untuk meminta Mayumi memastikan kematian Seiichiro. Mayumi mengamati tubuh yang tak bergerak itu, menghitung waktu yang berlalu. Seiichiro memiliki kemampuan untuk hidup kembali,
dan biasanya hanya butuh beberapa detik baginya untuk bangkit lagi. Namun, lebih dari 10 detik telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan darinya. Itu hanya bisa berarti satu hal, Seiichiro telah menyerah. Dia dengan sengaja tidak menggunakan kemampuannya untuk bangkit kembali. Dia benar-benar telah mati. Berita kematian Seiichiro mengguncang seluruh medan pertempuran. Sorak-sorai menggema, baik di antara para prajurit di garis depan maupun di pusat komando. Kemenangan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di pusat komando, Komandan Zhu Zeng duduk dengan puas, menarik napas panjang. Zhang Yi benar-benar bisa diandalkan. Tidak ada kekecewaan sedikit pun dalam dirinya. Di belakangnya, seorang perwira berkacamata memperhatikan dengan seksama. Dalam hatinya, dia menyadari bahwa mungkin Komandan Zhu Zeng sejak awal tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap Zhang Yi. Namun, melihat aksi yang baru saja terjadi, dia harus mengakui satu hal. Zhang Yi memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Bahkan, potensinya bisa melebihi seluruh kapten tim investigasi yang ada saat ini. Di sisi lain, Zhu Zeng mulai merenungkan sesuatu. Sebelum pertempuran ini, Zhang Yi sempat mengatakan bahwa Gao Changkong bekerja sama dengan kelompok Gerhana Bulan. Zhu Zeng mempertimbangkan kata-kata itu dengan serius. Mengapa Zhang Yi bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Dan lebih penting lagi, apakah benar Gao Changkong telah berkhianat? Jika ya, maka alasan apa yang mendorongnya melakukan hal itu? Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini, supaya kalian gak ketinggalan update alur cerita komik-komik seru lainnya. Karena produksinya saya buat sendiri, jadi butuh waktu untuk mempersiapkan video-video baru. Jadi harap bersabar ya. Kalau ada komik yang ingin kalian bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.